tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Idang tukang Arya Sajang, idang tukang Samudayo Arya Sajang, idang tukang Niroda Arya Sajang, idang tukang Niroda Gamini Patipada Arya Sajanti. Biku Sangga, para Romo Pandita, Ramani Pandita, Bapak Ibu, Saudara-saudari sedama yang berbahagia. Pagi hari ini kita memperingati salah satu hari besar agama Buddha, Hari Raya Agama Buddha, yaitu Hari Asada atau Asalha Puja. Memang Hari Raya Asada ini tidak seterkenal Hari Waisak, ya, karena Hari Waisak itu hari libur dan biasanya dirayakan dengan besar-besaran. Tapi sebenarnya Hari Asada ini sangat penting buat kita semua umat Buddha, karena Hari Raya Asada ini sering juga disebut Hari Dhamma. Hari pertama kali Guru Agung kita Sang Buddha membabarkan atau menyampaikan, mewartakan ajaran beliau. Nah, sekarang kita semua bisa menjadi umat Buddha ya karena kita mengikuti ajaran beliau. Ajaran Dhamma itu. Kita semua tidak tahu siapa itu Sang Buddha. Kita juga tidak pernah ketemu dengan Sang Buddha. Tetapi yang kita ketahui, yang kita bisa temukan adalah ajaran dari Guru Agung Buddha itu yang disebut Dhamma. Sebenarnya Guru Agung Buddha itu awalnya setelah mencapai penerangan sempurna itu beliau berpikir kepada siapa ajaran mau diberikan. Ya, karena waktu itu beliau juga berpikir bahwa ajaran ini tidaklah mudah untuk bisa diterima oleh ya banyak orang, yang kemudian turunlah makhluk Brahma yang dikenal dengan nama Brahma Sahampati, ya, memohon kepada Guru Agung Buddha untuk membabarkan Dhamma, karena ada orang-orang yang bisa menerima ajaran Dhamma itu, dan oleh karena itu babarkanlah Dhamma ya, kepada orang-orang yang bisa menerima ajaran itu. Maka itulah sebelum saudara biasanya
membacakan atau sebelum mendengarkan khotbah itu saudara akan membaca Aradhana Dhammadesana, yaitu sebenarnya permohonan Brahma Sahampati. Brahmaca Lokadipati Sahampati, itu ya, Brahma Sahampati beranjali memohon kepada Sang Buddha untuk membabarkan ajaran. Ya, setelah itu barulah Sang Buddha ya mulai ya membabarkan ajaran ya. Dan kemudian ajaran dibabarkan ya. Yang pertama kali beliau itu sebenarnya bertemu dengan dua orang pedagang namanya Tapusa dan Baluka ya. Tapi waktu itu beliau mengajarkan Anupubhikata Dhamma yang awal ya. Kemudian beliau bertemu dengan 5 orang pertapa, dan 5 orang pertapa inilah yang diberi pelajaran mengenai khotbah pemutaran roda Dhamma, Dhammacakkappavattana Sutta. Ya, jadi Hari Raya Asada itu memperingati Guru Agung kita membabarkan khotbah beliau yang namanya Dhammacakkappavattana Sutta, khotbah pemutaran roda Dhamma, pada hari purnama. Hari raya itu jatuh hari purnama Sidi di bulan Asalha. Kalau kalender kita biasanya bulan Juli, 2 bulan setelah Waisak ya. Saat itu beliau membabarkan ajaran kepada 5 orang pertapa yang dulunya bekas teman seperjuangan Guru Agung kita sewaktu sebelum jadi Buddha, sama-sama bertapa di hutan ya. 5 orang pertapa itu yang Arya Kondanya, Wapa, Mahanama, Asaji, dan Badia ya, 5 orang pertapa. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian ya, setelah Hari Raya Asada itu lalu Sang Buddha berkeliling membabarkan ajaran ya, sampai beliau meninggal dunia usia 80 tahun. Ajaran beliau itu lalu dibukukan, ditulis yang pertama kali di atas daun lontar. Ya, waktu itu belum ada buku yang dari kertas, adanya daun lontar. Ditulis di atas daun lontar, lalu dibagi menjadi 3 kelompok. Ya, kelompok Winaya, kelompok Sutta, dan kelompok Abhidhamma. Ya, itu ajaran beliau. Maka disebut 3 kelompok Tipitaka, Tripitaka, 3 kumpulan. Ya, kumpulan Winaya itu yang menjelaskan tentang peraturan kebikuan. Kemudian kumpulan Sutta, khotbah-khotbah dari Sang Buddha dan juga murid-murid yang terkenal. Dan kumpulan Abhidhamma, yaitu dhamma yang tinggi, yang menjelaskan tentang ya hal-hal batiniah ya, mengenai pikiran, bentuk pikiran, nibbana, itu ada di dalam Abhidhamma. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ya agama Buddha seperti halnya agama yang lain itu punya kitab suci. Nah, ini sering saya harus menyampaikan ini karena seringkali ada orang punya anggapan agama Buddha itu cuma sembahyang. Oh, ndak punya kitab suci, ndak ada ajarannya. Lah ini yang harus dikoreksi. Agama Buddha itu ya sama seperti agama Islam, Kristen, punya kitab suci. Malah agama Buddha kitab sucinya banyak, Tipitaka itu. Ya.
punya ajaran, bukan cuman sembahyang, ya, tiam hio, bukan cuman sembahyang, ya, tapi agama Buddha ini adalah agama yang punya ajaran dan bisa dipelajari. Dan sejak zaman dulu ketika Guru Agung kita setelah meninggal dunia itu, buku-bukunya itu wah dipelajarin. Sampai di India ada perguruan tinggi namanya Nalanda, itu tempat belajarnya ya, para biku, orang-orang yang mau belajar agama Buddha. Sampai-sampai juga di Sumatera waktu zaman Kerajaan Sriwijaya itu juga ada perguruan tinggi yang besar sekali. Ya, itu di sana disimpan kitab-kitab agama Buddha dan di sana itu orang belajar agama Buddha. Nah, itu jadi Tipitaka itu sendiri sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia beberapa buku. Ya, sudah ada terjemahan bahasa Indonesianya sehingga bisa kita baca. Nah, setiap tahun kita juga mengadakan Indonesia Tipitaka Canting, mengulang Tipitaka. Ya, kemarin baru saja tanggal 12-13 Juli itu ada pengulangan Tipitaka. Tapi 2 hari itu hanya bisa mengulang 10 sutta. Ya, tidak bisa selesai karena cuma 2 hari. Ya, diulang, dibaca ulang dalam bahasa Pali, kemudian dijelaskan. Sebelum dibaca juga diberi ringkasannya lebih dulu, supaya kalau orang membaca sutta itu tahu kalau ini yang dibaca itu apa. Ya, itu sebenarnya di Indonesia. Kalau di dunia juga ada, ya, International Tipitaka Chanting. Itu di India, biasanya di Bodh Gaya. Setiap tahun di bulan Desember itu ada pembacaan Tipitaka juga. Ada perwakilan dari Indonesia yang ke sana. Ya, biasanya dari Sanggatera Indonesia, para biku ke sana juga dengan barengi umat-umat juga untuk mengulang Tipitaka. Jadi maksudnya adalah bagaimana kita mempertahankan, melestarikan agama Buddha, ya, melestarikan terutama ajarannya, yaitu yang ada di dalam kitab suci Tipitaka. Yang paling mudah buat kita baca adalah kitab suci Dhammapada. Dhammapada itu sudah diterjemahkan bahasa Indonesia, malah diterjemahkan bahasa Jawa juga. Itu kitab suci Dhammapada. Jadi itu yang isinya semua ajaran Sang Buddha. Yang disampaikan Sang Buddha ada di dalam kitab itu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, pada peringatan Asada ini ya, kita akan kembali mengulang ya apa yang merupakan khotbah pertama dari Guru Agung kita Sang Buddha Gautama. Ya, khotbah beliau itu sebenarnya ini merupakan khotbah yang bisa dikatakan dasar dari ajaran beliau. Ya, khotbah-khotbah yang lain itu melengkapi khotbah pertama ini. Jadi khotbah pertama ini yaitu Dhammacakkappavattana Sutta, khotbah pemutaran roda Dhamma. Di buku Parita Suci itu ada naskahnya. Ya, halaman belakang-belakang itu Dhammacakkappavattana Sutta. Lumayan panjang ya itu khotbahnya itu dalam bahasa Pali dan kemudian diterjemahkan bahasa Indonesia. Nah, saya akan menjelaskan ya sesuai dengan apa yang ada dalam itu khotbah itu supaya Bapak Ibu semua menjadi lebih jelas apa yang dimaksud dengan Dhammacakkappavattana Sutta atau khotbah pemutaran roda Dhamma. Ya. Jadi yang awalnya itu Sang Buddha menjelaskan tentang
adanya cara hidup yang ekstrim, ya, cara hidup yang berlebih-lebihan, yang tidak bermanfaat, yang merugikan, yang membuat kita itu menjadi tidak bisa maju, tidak bisa berkembang. Kita menjadi mundur sebaliknya, ya, jadi akan mengalami kemerosotan. Apa itu dua cara hidup yang ekstrim itu? Pertama, hidup memanjakan diri. Nah, memanjakan diri itu bagaimana? Ya, mengikuti apa semua keinginan yang kita punyai. Mengikuti apapun juga kesenangan-kesenangan kita. Mengikuti apapun juga kesukaan-kesukaan kita. Itu menyebabkan kita itu bisa, ya, orangnya lemah, menjadi orang yang tidak bisa berkembang. Karena apa? Ya, kita menjadi orang yang, ya, hidupnya itu dimanjakan, ya, oleh keinginan-keinginan kita. Ya, jadi di situ kita itu ngikuti hawa nafsu kita, ngikuti apa yang kita inginkan, ikuti aja semua. Ya, nah itu mau apa saja diikuti aja. Ambil contoh, mau makan terus pagi siang malam, terus pagi siang malam terus pokoknya. Ya, wong mangan duitnya dewek, ngomongnya kayak gitu. Nah, minta duitnya orang lain. Ya makan mau, saya seneng makan ya makan terus, wong duitnya dewek. Nanti dikasih tahu jangan makan begitu, waduh kok melu-melu, orang sambil melu-melu. Jadi memangnya orangnya itu sudah susah diomongi, ya, kepala batu pisan, ya, keras kepala, dan ya sudah nuruti kepinginannya sendiri. Mau jalan-jalan terus pagi siang malam, seorang mandek-mandek wis. Apalagi sekarang lagi ada judi online, pisan judi online. Wah, wis ora mandek-mandek pisan. Wis kono. Ya. Itu memanjakan diri, Saudara. Memanjakan diri, ya. Judi online ini habis-habisan nih, Saudara. Ya, habis-habisan itu. Ya, itu memanjakan diri. Dan masih banyak yang memanjakan diri itu yang lain. Ya, wah, anak kecil, kalau sudah nyekel gadget itu orang gelem ngeculna kayak pagi siang malam pegang terus. Kadang-kadang saya mikir kepimen ke belajar, kepimen ke engko dolane karo teman-teman, wis ora mikir. Pokoknya wes smartphone, HP cekeli terus. Sampai kadang-kadang saya itu perhatikan, lawang makan aja HP. Saya pikir, ki mangan apa arep ndeleng HP? Mangan ya mangan, ndeleng HP, mestinya dewek-dewek kok ya. Tapi kok bisanya begitu? Makan lihat HP. Kadang-kadang itu kalau ada umat ngajak saya makan megangi HP, tak semprot kudune. Kalau dari semprot itu mungkin tidak ngerti, termasuk pendidikan soalnya. Ya kalau tidak diberitahu itu kita tidak mendidik gitu ya. Itu sebenarnya biarkan aja, tidak mendidik itu nanti. Makin lama tidak mendidik, akhirnya apa? Sehari-harian urusannya HP terus. Sebagaimana apa tidak memanjakan diri toh itu? Apa bukannya itu menjadi melemahkan dirinya dia sendiri? Ya mending HP-nya itu kalau lihat hal-hal yang positif, ya misalnya lihat bagaimana pengetahuan, ya ilmu-ilmu yang baik-baik di HP, ya silahkan. Tapi kalau urusannya pada apa kayak TikTokan, game-gamean, pimen apa sing positif ya? Kayak bingung kadang-kadang saya itu lihatnya. Tapi kesenangannya itu luar biasa. Itu yang namanya hawa nafsu. Saya itu sulit menjelaskan hawa nafsu, sebenarnya itu dari situ saja. Senengnya pegang itu saja itu sudah, itu yang namanya hawa nafsu. Kalau Bapak Ibu mau tahu hawa nafsu itu apa toh Bante? Ya itulah. Ya, kalau sudah pegang HP tidak mau mandek, susah mandeknya. Ya, berhentinya itu sulit sekali.
Sampai kadang-kadang itu tidak bisa diberhentikan tangannya itu, tidak bisa. Nah itu yang mendorong itu apa? Itu hawa nafsu. Jadi kalau Bapak Ibu merasa seperti itu nanti iya ya kia hawa nafsu kia. Jadi ngerti sih ngarane hawa nafsu kia kayak gue. Angel teman mandegi kayak gue ya. Susah sekali berhentinya itu. Kalau sudah nyekeli HP bolak-balik kemana. Nah itu memanjakan diri. Ya, nanti bukannya itu jadi baik tapi malah ketergantungan, kemelekatan, keterikatan pada itu. Lalu menjadi apa? Ya kecanduan. Gampangnya ngomong. Canduan itu bukan urusan sama candu saja loh ya. Bukan urusan sama narkoba saja, namanya kecanduan. Itu ya kemelekatan yang luar biasa. Ya. Kemelekatan yang luar biasa dan itu akan menimbulkan apa ya namanya orang kecanduan ya otomatis orangnya menjadi lupa ya, lupa banyak hal yang dilupakan, kerjaan banyak lupa, tanggung jawab banyak lupa, ngajar lupa, sing arep diajarna ya lupa, wis kabeh kelalen kabeh wis pokoke. Nah terus jadinya apa, kan itu melemahkan diri sendiri. Kan itu membuat diri kita itu menjadi menurun. Kita itu membuat kita menjadi lemah sendiri. Rugi sendiri sebenarnya. Karena apa ya? Melupakan semuanya itu. Ya, lalu ya tentu yang dikejar adalah yang menyenangkan itu, yang dia sukai itu. Jadi nanti hal-hal yang positif-positif malah dilupakan. Nah, itu yang namanya memanjakan diri. Nah, menurut Sang Buddha itu tidak bermanfaat, itu tidak berguna, itu tidak bisa membuat kita itu menjadi maju berkembang. Gitu. Karena kalau sudah seperti itu, ya kecanduan itu, ya nanti kita menjadi malas untuk berbuat yang baik. Semangatnya rendah. Ada sih semangat tapi rendah. Ya semangatnya itu tidak bisa kuat. Ya semangatnya rendah. Kalau suruh bekerja mencari nafkah, bekerja untuk apa namanya mendapatkan apalah itu apa itu gajian dan sebagainya itu lemes dia, tidak punya semangat. Ya tidak ada semangat. Ya. Nah itu nanti melemahkan diri kita sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sebaliknya, kebalikannya itu menyiksa diri. Kalau menyiksa diri itu apa? Nah, menyiksa diri ini misalnya saja ya melakukan puasa-puasa yang membuat ya badan kita itu menjadi lemah gitu. Ya, tidak makan, tidak minum, tidak tidur misalnya. Itu nanti membuat badan kita jadi lemah. Otak kita juga ikut lemah. Ya, karena otak ini juga butuh makanan. Makanya kalau dalam apa namanya agama Buddha ini atas sila itu ya, itu minimal harus makan sehari sekali. Ya, kalau mau makan 2 kali silahkan pagi sama siang. Minimal ya sekali, entah pagi atau siang. Tapi kalau tidak makan sama sekali tidak boleh, tidak boleh. Itu termasuk menyiksa diri. Ya, tidak makan sama sekali itu termasuk menyiksa diri. Ya, jadi ya para biku ini ada yang makannya pagi dan siang, ada yang makan cuma sekali saja, pagi saja atau siang saja, ya boleh juga. Nah, jadi itu masih diizinkan dan itu masih ya apa menurut Sang Buddha nanti disebutnya sebagai yang jalan tengah ya. Majjhima Patipada. Jadi menyiksa diri ini ya tidak baik, itu membuat kita tidak berkembang. Nah lalu yang dianjurkan Sang Buddha itu adalah jalan tengah, Majjhima Patipada. Tapi Majjhima Patipada itu bukan jalan antara loh ya. Ya jadi kadang-kadang ada orang Majjhima Patipada kira jalan ya, kalau satunya ngerokok 10 pak berlebihan, satunya ndak ngerokok berlebihan juga, kalau begitu 5 pak ya Bante ya. Ya ora kaya ngono jalan tengah.
10 pak berlebihan dan ngerokok berlebihan jarene. Sini memanjakan diri, sini menyiksa diri. Kalau gitu jalan tengah 5 pak. Yang 5 pak yang masih berlebihan ya. Di paruh maning 2 pak. Ndak begitu. Jadi jalan tengah itu bukan jalan di antara dua ekstrim, itu bukan. Sebenarnya jalan tengah itu ya jalan tersendiri yang Sang Buddha ajarkan. Yang maksudnya itu ya tidak memanjakan diri dan tidak menyiksa diri. Tidak dua-duanya. Tidak memanjakan diri dan tidak menyiksa diri. Lalu jalan tengah itu jalannya kayak apa? Nah, di situ nanti Sang Buddha ngajarkan. Yaitu jalan mulia bersud 8. Ya, jalan mulia bersud 8. Itu jalan tengah. Majjhima Patipada. Ya, jalan mulia bersud 8. Yang kalau diringkas itu menjadi ya kebijaksanaan panya, yang kedua kemoralan sila, yang nomor 3 kesadaran samadhi. Ya, panya, sila, samadhi. Ya, itu diringkasnya seperti itu. Ya, tapi nanti menjelaskannya nanti karena urut-urutannya Dhammacakka, nanti saya loncat ke bawah, nanti naik lagi ke atas, nanti sabar. Kemudian Sang Buddha mengajarkan begini bahwa ya, kita semua hidup ini ingin hidup berbahagia. Ya, tidak ada orang yang mau hidup susah. Ya. Tetapi dalam hal ini, ya, Sang Buddha itu menunjukkan ya namanya orang hidup itu ada dualisme, tahu dualisme? Dua, selalu pasangan ada. Dua hal yang berpasangan, siang malam, baik buruk, berguna tidak berguna, susah senang, sehat sakit. Nah ini, ada dua hal ini dalam kehidupan itu. Jadi kalau kita mau bahagia, ada bahagia ada menderita. Nah kalau kita mau bahagia bagaimana? Ya penderitaannya ini harus diberesin. Kalau penderitaan ini bisa diatasi, kita akan bahagia. Ya, karena ada dua hal di dunia ini ya, baik buruk. Kalau mau baik bagaimana? Buruknya diatasi supaya jadi baik, begitu. Kalau mau benar bagaimana? Ada benar ada salah, salahnya dibereskan nanti jadi benar. Modelnya seperti itu. Nah di sini kalau kita mau bahagia bagaimana? Penderitaannya diatasin. Nah sekarang saya menjelaskan penderitaan itu ada 2 macam. Ya, penderitaan pertama itu penderitaan yang dibuat oleh diri sendiri. Dari mana Bante? Dari tingkah lakunya kita. Dari karma kita, perbuatan kita sendiri itu akan bisa menimbulkan penderitaan. Kalau apa? Kalau perbuatan kita buruk. Perbuatan buruk akan mengakibatkan ya penderitaan. Ya, itu jadi penderitaan yang dibuat oleh diri sendiri, begitu. Ini ada, ya kita berbuat yang merugikan orang lain, kita buat yang menyusahkan orang lain, kita buat yang buruk-buruk lah. Nanti kita akan punya masalah, banyak masalah, bisa tegang, bisa cemas, bisa segala macam, ya bisa stres. Nah itu penderitaan yang dibuat oleh diri sendiri, oleh perbuatan kita sendiri. Ini macam pertama. Ya, macam kedua. Penderitaan yang disebabkan oleh alam semesta, oleh semesta alam ini, dan kita ini hidup di dalam semesta alam. Jadi kita memang harus mengikuti penderitaan seperti itu, tidak bisa tidak. Ya. Contohnya apa? Usia tua, sakit, mati. Itu yang buat semesta alam. Jadi Bapak Ibu tidak bisa menolak. Orang sepinter apapun, sekuat apapun, sehebat apapun tidak bisa menolak yang namanya usia tua, sakit dan meninggal dunia. Pasti akan mengalami itu. Sang Buddha juga mengalami usia tua, sakit dan meninggal dunia. Karena ini adalah penderitaan yang dibuat oleh alam. Ya, jadi kita tidak bisa melawan hal ini. Termasuk juga penderitaan oleh alam itu apa? Bencana. Yaitu seperti musibah, ya tsunami, gempa bumi, itu alam yang membuat.
Kita tidak bisa, kalau tinggal di situ mesti kena lah. Kalau daerah itu kena gempa bumi ya kita mesti kena gempa bumi. Ya wong tinggalnya di situ. Itu penderitaan oleh alam. Ya kalau kita tidak tinggal di situ, ya ndak kena gempa bumi misalnya. Kalau di daerah itu kena gempa bumi. Ya. Nah, itu alam. Jadi ada dua macam, penderitaan yang dibuat oleh diri kita sendiri dan penderitaan yang disebabkan karena kenyataan alam semesta ini, ya, kondisi alam yang menyebabkan kita mengalami seperti itu. Jadi, nah kalau yang penderitaan karena alam semesta ini kita tidak bisa menolak, ya, tidak bisa, istilah kata itu melawan, karena itu sudah memang harus seperti itu. Usia tua, sakit dan meninggal dunia, ya. Nah, bagaimana penderitaan yang disebabkan oleh diri kita sendiri? Nah, penderitaan yang disebabkan oleh diri kita itu karena perbuatan buruk kita. Jadi mau tidak mau, ya kalau kita mau mengatasi itu, ya kita jangan berbuat buruk gitu. Kalau kita sudah kadung berbuat buruk, ya banyak-banyaklah berbuat baik. Itu sudah terlanjur berbuat yang tidak baik, ya banyak-banyaklah berbuat yang baik. Supaya apa? Kebaikannya itu bisa lebih banyak daripada keburukannya. Begitu. Karena di dunia itu nanti di dalam hukum karma ini ya tinggal mana yang banyak. Kalau yang banyak adalah perbuatan baiknya, tentu ya akibat daripada perbuatan baik itu akan lebih besar daripada akibat dari perbuatan buruknya. Ya, jadi tapi sebaliknya kalau perbuatan buruknya yang banyak, kebaikannya cuma sedikit, ya tentu akibat dari perbuatan buruknya itu akan berat sekali. Ya, tidak selesai-selesai. Ya, penderitaannya panjang sekali, tidak selesai-selesai. Karena apa? Perbuatan buruknya yang lebih banyak daripada perbuatan baiknya. Nah, jadi bagaimana supaya bisa mengatasi itu? Ya tentu dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Ya, nah, jadi yang Sang Buddha tunjukkan ya di dalam khotbah 4 pada Maccakapawatana Sutta itu adalah 4 kebenaran nanti. Ya, 4 macam kebenaran ya yang maksudnya kebenaran itu kenyataan dalam hidup ini ya. Nah, itu beliau mengatakan itu tadi yang sudah saya jelaskan, adanya penderitaan. Nah, itu harus kita atasi dulu supaya kita bisa hidup bahagia. Ya, kenapa kita menderita? Karena kita berbuat buruk. Ya, itu menyebabkan kita menjadi menderita. Nah, kalau kita bisa mengatasi penderitaan, kita bisa mendapatkan kebahagiaan. Nah, bagaimana cara mengatasi penderitaan? Ya banyak-banyaklah berbuat baik. Nah, perbuatan baik inilah yang nantinya ya macam-macam kalau dalam ajaran Buddha ya. Kalau Bapak Ibu boleh-boleh dengarkan khotbah, ada yang khotbah mengenai dana sila bhawana, itu juga perbuatan baik ya. Berdana, menjalankan sila, bermeditasi, itu perbuatan baik. Ada yang khotbah mengenai dana saja, itu juga perbuatan baik. Ada yang sila saja juga perbuatan baik. Banyak sekali perbuatan kebaikan itu, termasuk meditasi ya perbuatan baik. Belum lagi yang misalnya paramita misalnya, itu juga perbuatan baik. Ada 10 paramita, itu juga banyak sekali macamnya perbuatan baik yang diajarkan oleh Sang Buddha. Semua itu untuk mengatasi yang namanya penderitaan. Ya, jadi perbuatan-perbuatan baik yang beliau tunjukkan itu semua untuk mengatasi yang namanya penderitaan supaya kita bisa hidup berbahagia. Begitu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, yang ada di dalam khotbah pertama ya yang Sang Buddha sampaikan, perbuatan baiknya itu tadi kebijaksanaan, kemoralan dan kesadaran. Itu yang beliau sampaikan.
Bagaimana kita mengembangkan atau menumbuhkan yang namanya kebijaksanaan. Kebijaksanaan di sini adalah pengertian, ya pengertian, pandangan, ya pikiran itu adalah kebijaksanaan, pengertian yang benar, pandangan yang benar. Nah, bagaimana supaya bisa punya pengertian dan pandangan yang benar? Tentu kita harus cari tahu, atau kadang-kadang kita diberitahu, atau kita misalnya mendapat pengetahuan, itu kita menjadi punya pengertian. Ya kalau kita tidak cari tahu, tidak mendapat apa-apa, ya tidak punya pengertian. Gitu. Justru ya kita mencari tahu, mendapat pelajaran, mendapatkan penjelasan dari orang, nah itu kita jadi mengerti. Ya pengertian ini sangat dibutuhkan dalam hidup kita. Ya. Kalau orang bekerja itu juga harus ngerti apa yang dikerjakan. Ya, kalau orang jadi guru juga harus ngerti yang namanya jadi guru itu kayak apa. Kalau orang jadi insinyur itu juga harus ngerti yang namanya kerjaan insinyurnya itu apa. Ya itu pengertian sebenarnya. Jadi pengertian itu secara umum memang harus diketahui. Kalau saudara misalnya bekerja sebagai pedagang, ya harus ngerti. Pedagang apa? Pedagang emas misalnya, ya harus ngerti gimana yang namanya urusan peremasan itu. Karena ada ya pengetahuan mengenai ya emas itu. Ya, kalau yang tidak tahu ya tidak tahu sungguh-sungguh, tapi yang tahu ya ngerti. Nah itu. Ya kalau orang bekerja di bidang komputer, ya harus tahu yang namanya ilmu komputer. Lah itu nanti bisa tahu kalau ya pekerjaannya itu seperti apa. Kalau orang tidak tahu komputer ya memang sama sekali belas tidak ngerti gitu. Tapi kalau yang ngerti ya jadi ngerti. Jadi itu yang namanya pengertian. Banyak hal dalam kehidupan kita yang memang butuh yang namanya pengertian. Orang yang punya pengertian itu sangat membantu sekali dalam kehidupannya. Makin orang punya pengetahuan banyak, terutama pengetahuan yang positif loh ya, tentu saja pengetahuan yang baik, itu makin bisa banyak melakukan apa saja. Tahu mengenai komputer, sekarang IT misalnya, tahu juga mengenai yang lain-lainnya, itu menjadi skillnya, keterampilannya itu jadi macam-macam. Sehingga dia itu makin bisa mengerjakan apa saja. Ibarat orang cari kerjaan itu kerjaan apapun juga dia bisa lakukan, bisa kerjakan. Ya, tapi kalau pengertiannya, pengetahuannya itu minim sekali, tentu dia tidak bisa banyak melakukan kerjaan-kerjaan karena pengetahuannya cuma sedikit. Ya, jadi pengertian, pengetahuan, pandangan itu sangat penting dalam kehidupan kita supaya kita itu bisa berkembang, supaya kita itu bisa ya maju dalam menjalani kehidupan ini. Ini sepertinya hal yang wajar sebenarnya seperti itu. Ya, kalau saudara-saudara di tengah masyarakat yang pengetahuannya banyak, anak-anak misalnya banyak belajar, pengetahuannya banyak, itu makin pinter, wah dia makin sukses menjalani kehidupannya itu. Tapi kalau pengetahuannya sedikit, tentu sulit dia itu bisa ya berada di tengah masyarakat. Ya, itu pengertian ya. Pengertian ajaran ini juga penting, pengertian dhamma. Karena dhamma itu sebagai pedoman, sebagai tuntunan hidup. Ya ini juga perlu kita ketahui supaya kalau kita tahu hal ini kita bisa jaga-jaga mana yang baik, mana yang buruk. Ya soalnya pengetahuan yang namanya di tengah masyarakat itu ada yang baik, ada yang buruk, ada yang berguna, ada yang tidak berguna, ada yang positif, ada yang negatif. Yang positif tentu bisa membuat kita berkembang, yang negatif bisa menghancurkan hidup kita. Nah, jangan sampai kita lalu masuk pada pengetahuan yang negatif, tentu itu menjadi ya membuat kita menjadi menderita. Nah, untuk itu memang butuh ya pengertian pengetahuan yang dibarengi dengan apa? Sila. Nah, sila ini sebenarnya yang menentukan mana baik, mana buruk. Gitu. Kalau tidak pakai sila bagaimana Bante? Ya tidak pakai sila itu ya pengetahuannya hanya pengetahuan begitu saja. Dia tidak lihat baik, tidak lihat buruk. Gitu. Tidak mempertimbangkan baik ataupun buruk. Ya, akhirnya dia itu ya orang suka-suka.
mau melakukannya. Kalau saya senang seperti ini meskipun buruk juga dijalani gitu. Karena dia tidak punya sila. Tapi kalau orang punya sila biasanya dia akan menjaga diri. Ini merugikan orang lain. Ini bikin susah orang lain. Ya dia tidak akan mau melakukan hal seperti itu. Kemarin baru saja Indonesia kena hacker kan? Dengar belum? Nah, itu pengetahuan juga loh hacker itu. Pinter loh orang yang menghack itu. Cuman untungnya yang menghack itu masih punya sila. Jadi kasihan Indonesia nanti. Jadi dikasih kuncinya gitu. Jadinya bebas gitu. Lah itu sila sebenarnya. Orang yang masih punya kasihan, masih kasihan sekali kamu nanti kalau saya bablaskan, habis kamu semua. Bisa saya jual loh data-data kamu. Wow, itu kan kasihan. Itu namanya punya sila. Jadi masih ada masih mau kasih kuncinya supaya buka ya itu hackernya itu sehingga menjadi ya semuanya jadi beres. Ya tentu di situ Bapak Ibu Saudara memang ya namanya pengetahuan ini bisa kalau di dalam IT ataupun komputer bisa seperti itu. Mau nyebarkan virus juga bisa, mau ngerusak bisa kok itu ya dirusak total bisa juga. Cuman kembali tergantung pada orangnya, masih punya sila atau tidak, masih punya hati apa tidak, masih bedakan mana baik mana buruk ada ndak. Kalau kasihan dia nanti seperti itu masih bisa bedakan mana baik dan mana buruk. Nah jadinya dia malah tidak melakukan seperti itu. Nah Bapak Ibu Saudara, jadi yang kemoralan itu sebenarnya yaitu ya kita itu diajari supaya memiliki hati lah. Hati nuraninya kita itu muncul. Ya, sanubari kita itu keluar. Jangan sampai hati nuraninya kita itu tenggelam. Lalu dikalahkan oleh apa? Oleh kepandaian, oleh keterkenalan, oleh misalnya penghasilan, ya, pendapatan, istilah sekarang cuan, gitu ya. Hati nurani kita dikalahkan oleh cuan, saudara. Ada yang dikejar cuan, sampai tidak punya hati nurani, gitu. Nah itu juga ada. Nah kalau sudah seperti itu ya kasihan juga. Yang namanya orang hidup ini yang susah jadi tambah susah. Ya kan? Yang sengsara tambah sengsara, yang melarat tambah lebih melarat, melasi. Nah itu kalau yang dikejar cuan semua. Ya, kalau punya hati nurani biasanya cuannya bagi-bagi, berdana. Jadi bisa meringankan penderitaan orang lain. Ya, jangan diambil dirinya sendiri saja. Ya bukan berarti tidak boleh cuan loh ya saudara. Dikira ini Banten orang untuk cuan kayak. Ya boleh cuan tapi bagi-bagilah sama sekeliling, sama tetangga, sama mereka yang masih membutuhkan. Bagi-bagi ya. Kepeduliannya itu ada pada mereka yang susah hidupnya. Masih banyak loh. Apalagi tambah sekarang tambah banyak susah. Karena apa? PHK ini loh, PHK lumayan banyak sekarang. Katanya PHK lumayan banyak karena perekonomiannya sulit. Untuk Pak Gunawan nanti yang tahu urusan perekonomian sulit. Mau tidak mau nanti orang sudah mikir bagaimana itu penghematan. Apa yang bisa dihemat, Lalu ujung-ujungnya pegawai PHK. Nah kalau PHK itu, waduh menderita juga yang di PHK itu. Nah itu ya kalau sampai kepaksa banget ya boleh di PHK tapi dikasih sangu yang lumayan. Punya hati nurani, jangan sampai sangune pas-pasan banget. Waduh melasi loh saudara. Ya dikasih sangu yang lumayan supaya dia bisa bertahan untuk cari kerja yang lain gitu. Ya sekarang susah kerja ini lagi, perekonomian lagi menurun. Harganya barang mahal sekarang, harga-harga barang meningkat tinggi.
Nah, kursnya US dollar naik ya. Jadi yang mendatangkan barang-barang dari luar negeri, mahal sekarang harganya. Karena $1 sudah 16.000 rupiah. Wah, itu lumayan mahal itu nanti jadinya. Kalau mendatangkan barang dari luar negeri jadi mahal semua, jualnya harus mahal. Kalau laku, ane ora payu. Urusannya kan payu sama ndak payu nih. Nek laku batinnya ndak laku kan susah. Nah itu juga mau tidak mau kita juga mikir, wah gimana ya namanya. Tapi sebenarnya yang susah itu bukan cuma pedagang, hampir merata. Semua orang juga susah. Yang bukan pedagang pun juga susah karena mau beli barang jadi barangnya mahal-mahal. Mau beli harga barang sudah naik mahal-mahal. Jadi orang juga mikir sulit sekali. Yang mau nyekolahkan anak juga pada susah. Masuk sekarang perguruan tinggi UKT-nya mahal, mikir juga sehingga itu kan banyak masalah juga. Uang kuliah tunggal UKT mahal lah, itu jadi mikir juga semuanya. Nah kadang-kadang anaknya ndak bisa disekolahkan, kasihan lagi. Kalau ndak bisa disekolahkan, bagaimana masa depannya anak itu? Nah itulah Bapak Ibu Saudara sekalian, boleh cuan tapi bagi-bagi sama sama teman-teman supaya meringankan penderitaan orang lain. Yaitu sila, sebenarnya itu sila ya. Itu masuk yang namanya kemoralan. Orang punya hati nurani lah. Punya liangsim lah. Tahu? Masa enggak tahu ya kebangetan wong Tegal ya. Iya, ya itu seperti itu. Sebenarnya kalau kita mau seperti itu agak ringan lah, tidak terlalu berat ya, sama-sama ya menolong lah supaya ringan juga, tidak terlalu berat banget. Ya, kemudian yang ketiga itu kesadaran samadhi. Samadhi itu sebenarnya ya saya kalau menjelaskan itu seperti olah pikiran, karena ada olahraga, ada olah pikiran. Olahraga itu bikin raga kita sehat, badan kita sehat. Olah pikiran bikin pikiran sehat. Itu. Jadi kalau kita olahraga, ya itu perlu. Kalau tidak ada olahraga nanti makannya macam-macam, apalagi zaman sekarang makanan kan yos macam-macam. Itu kalau tidak ada geraknya sendiri, mager, penyakitan, siap-siap. Mager itu penyakitan, harus ada gerak. Gerak itu olahraga yang baik. Nah, tapi olah pikiran juga perlu, karena kalau tidak ada olah pikiran, sekarang juga pikirannya mumet-mumet, banyak masalah, ya, rega pada larang, mumet pikiran itu. Mau beli ini tidak bisa, mau beli itu tidak bisa, harga pada mahal, mau nyekolahkan anak juga biayanya mahal, pusing orang tua itu. Nah itu juga butuh yang namanya olah pikiran. Olah pikiran apa? Melatih pikiran supaya bisa kuat, bisa tahan ya terhadap kesulitan hidup ini. Gimana bisanya tahan Bante? Ya kesadaran kita, konsentrasi kita itu dibuat menjadi kuat. Kesadaran kita itu dibuat menjadi kuat sehingga apa? Sehingga kita tidak gampang terombang-ambing kesana kemari, tapi ya kita menjadi pikirannya itu kokoh, teguh, diem, meneng, jejek gitu loh. Nah, itu kalau kita bermeditasi. Ya sebenarnya meditasi itu ya ada yang gampang, ada yang susah. Jadi yang gampang-gampang juga ada. Nah yang sulit-sulit makin lama makin tinggi aja susah. Tadi waktu baca parita itu meditasi yang Bante Piyadiro itu yang level-level dasar. Ya meta bawana itu yang gampang-gampang sebenarnya. Ya nanti yang lebih tinggi juga ada vipassana, itu lebih tinggi sekali, susah. Tapi yang bawah-bawah samatha bawana itu sebenarnya gampang. Ya hanya merenungkan. Ya. Nah kalau misalnya sehari-hari kita merenungkan sendiri boleh enggak? Oh ya boleh, silahkan saja. Merenungkan yang baik, ya punya pikiran yang baik. Kalau kita sadar, misalnya kalau kita menyadari
Kalau pas saya pikir, saya lagi pikirannya jelek, sadar, aja duwe pikiran kayak kowe. Nah, udah mandek, pikirannya berubah. Nah, itu juga meditasi, menyadari. Kalau pikirannya lagi lagi jelek, kita tahu, oh ini pikiran saya jelek. Nah, jangan diteruskan, jangan mikirkan seperti itu. Nah, itu juga meditasi. Itu malah bagus, bisa menyetop pikiran-pikiran yang buruk. Ya. Dan itu yang sebenarnya nantinya dipakai di dalam meditasi. Hanya kadang-kadang ada orang yang menyetopnya itu, ngeremnya itu pakem. Ada yang ngeremnya tidak pakem. Pakem tahu ya pakem ya. Pakem itu ngeremnya ada yang cet ya betul-betul pikirannya sudah ndak mikir yang jelek sudah. Tapi ada juga direm kok ora makem-makem ya. Ayo. Sudah ngomongin jangan mikir begini, masih juga mikir. Lah, gue arane pikiran kesadarannya ora kuat. Ya, kesadarannya tidak kuat. Itu remnya tidak makem, tidak kuat. Remnya blong gue. Jadi susah. Lalu bagaimana Bante? Ya memang remnya harus dilatih lagi. Ya, jangan diganti loh ya. Tidak ada yang ganti, nanti pikiran kita mau diganti, siapa mau ganti? Tidak ada. Tidak ada yang jual pikiran. Lain kalau obat atau sepeda rusak ada yang jual sepeda. Ya, tapi kalau ini pikirannya tidak ada yang ganti pikiran kita. Mau tidak mau ya kita harus melatih lagi. Mau tidak mau kita harus reparasi lagi. Reparasi pikirannya supaya remnya kenceng, remnya pakem, tidak sampai remnya blong. Itu saja, itu namanya meditasi sebenarnya itu. Dalam meditasi Buddhis itu jangan mikir mau kepingin macam-macam loh ya. Saya tidak pernah ngajari begitu-begitu. Kalau besok Kamis latihan meditasi, anggar ngomong sintakon ngono asboh dasare ngono. Ben orang urusan nih kalau meditasi Buddhis. Nah, karena meditasi Buddhis itu bukan untuk kegaiban, bukan yang sakti-sakti, bukan. Ya itu ada sendiri. Meditasi itu macam-macam banyak. Ya, yang mau cari sakti, cari sugih, pesugihan guys. Cari tuyul itu juga ada. Ya, sana babi ngepet ya ada. Ya itu urusan macam-macam. Tapi kita di Buddhis tidak ada yang meditasi menuju cari tuyul atau mencari babi ngepet atau cari pesugihan atau cari, tidak ada. Atau bikin itu hipnotisan nyauri hipnotis, padahal tidak ada dalam meditasi Buddhis. Meditasi Buddhis itu adalah ya untuk memperkuat itu pikiran kita, kesadaran kita supaya remeh itu pakem gitu loh. Jangan tidak blong untuk menghadapi namanya pikiran kita yang macam-macam itu. Ya, pikiran kita yang seperti kera. Kalau Bapak Ibu lihat filmnya Kera Sakti, kan pada ngerti ya Kera Sakti, kejadian itu. Ya si kera itu kan lambang dari pikiran. Ya kalau sudah macam-macam kan itu ininya diikat atasnya. Biasanya tuh keranya pakai ini toh. Simpai rane ya. Anggar tong samconge macam liam keng ini nanti langsung kenceng itu. Jadi sudah ndak bisa gerak lagi itu si kejadian itu. Yang dulunya macam-macam jadi diem tenang. Itu sebenarnya meditasi itu begitu. Membuat saudara itu bisa mengikat itu, ngencengkan pikiran supaya tidak gerak terus, tidak lari-lari ke sana kemari terus, pusing pikiran lari-lari ke sana kemari dan bikin masalah hidup kita. Ya coba supaya ini dikendalikan. Nah itu kendalikannya dengan bermeditasi. Ya kalau kita bisa bermeditasi itu sama saja membuat itu si kera itu diikat kepalanya itu supaya tidak liar, ya. Tidak liar lalu menjadi tenang, sebenarnya itu. Sama kita juga meditasi untuk seperti itu. Menenangkan pikiran, membuat pikiran kita menjadi sehat, pikiran kita itu menjadi ya tidak berpikir yang buruk-buruk. Nah itulah sebenarnya. Nah itu semua ya, kalau kita punya pengertian, punya hati nurani, pikirannya juga baik,
Nah, itu semua yang merupakan kebahagiaan dalam hidup kita. Itu yang membuat kita bisa hidup bahagia dalam hidup kita. Dan itulah nanti yang akan mengarah kita mencapai kepada yang disebut sebagai nibbana. Nibbana itu adalah kebahagiaan yang paling tinggi dalam agama Buddha. Ya. Nah, tapi itu kebahagiaan itu jangan saudara mikir nibbana itu surga loh ya, jangan. Karena nibbana bukan surga. Ya, dalam agama Buddha ada surga sendiri. Ya memang bahagia hidupnya, tapi nibbana bukan lebih daripada surga. Ya, bukan surga. Ya, dan nibbana itu di atas surga. Ya. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian, saya ki jame hilang. Saya itu dari tadi lihat jame hilang ya, Mbuh. Ora katon. Hah? Ora katon, gelap gulita itu. Hah? Sebelum binam. Dulu ini ada jam ini ngerti. Lah tambah ndak jelas lo dari sini lo, hitam gelap gulita. Iya tulisannya ndak jelas, dasarnya hitam, ora katon. Sing ceramah itu jadi ini sampai jam berapa saya ngomong ini? Nanti 12 ndak makan nanti saya. Jadi saya harus tanya-tanya jam berapa ini sudah mau berhenti apa tidak. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, ya itulah ajaran Sang Buddha. Sebenarnya kalau kita perhatikan itu ya dalam kehidupan sehari-hari kok. Jadi ajaran Buddha itu bukan ajaran yang aneh-aneh, bukan ajaran yang misalnya yang tidak ada dalam hidup sehari-hari. Tidak, ada dalam hidup kita sehari-hari. Cuman kadang-kadang kita tidak tahu. Ya ada dalam hidup sehari-hari, cuman kita itu seringkali tidak tahu. Justru kalau dengarkan khotbah, dengarkan ajaran ataupun baca buku, kita jadi tahu, oh iya ya, sebenarnya ajaran Buddha itu ya hidup sehari-hari aja. Ya bagaimana kita itu menjalani hidup sehari-hari memang seperti itu. Bukan hal yang ya di luar yang urusan kegaiban, kesaktian tidak ada. Ya apa yang kita hadapi sehari-hari saja sebenarnya. Ya dan itu semua ya kalau kita mengerti, kita bisa jalani dengan baik. Ya itu akan bisa membuat kita menjadi hidupnya nyaman, kepenak dan hidup bahagia sebenarnya. Nah seringkali kalau kita itu belum bisa hidup nyaman, belum bisa hidup bahagia, bisa jadi kita itu tidak tahu atau belum tahu ya mengenai apa yang harus kita lakukan dalam hidup sehari-hari. Kalau kita atau mungkin ya salah mengerti ya, keliru. Ya itu jadi kita tidak bisa hidup, menjalani hidup dan kehidupan sehari-hari begitu. Tapi kalau kita mengertinya benar, ya kemudian juga ya memang seperti itu, ya kita harus jalani ya sebenarnya tidak masalah, jalan lancar-lancar saja hidup ini juga. Ya mudah menjalani kehidupan ini, ya tidak repot, tidak usah macam-macam, tidak usah pusing-pusing, tidak usah repot-repot, tidak menyulitkan hidup kita, ya kita biasa saja menjalani kehidupan, ya. Tapi ya itu dengan pengertian, pengetahuan yang lumayan banyak, ya. Kalau jadi kuliner ya belajar banyak kuliner, jangan cuma taunya bikin nasi lengkok. Ya tahu yang lain-lainnya lah, bogana, serabi, apa-apa saja, langgi, apa-apa. Ya, jadinya macem-macem gitu. Nah, jadilah ya pengetahuannya banyak. Nanti bisa jual macem-macem. Orang bisa mengerti, punya pengertian lah, belajarlah. Masa orang lain bisa, kita tidak bisa. Nah itu begitulah model-model dalam hidup kita. Kalau kita punya pengertian banyak itu sangat mudah hidup ini. Kerja apa saja bisa. Kalau pengertian kita itu banyak, pengetahuannya sedikit ya susah cari kerjaan. Kalau ndak itu ndak mau, ya memang orang iso. Iya susah, ya harus belajar lah bisa punya pengetahuan yang banyak supaya hidup itu menjadi mudah. Itu pengertian. Lalu punya hati nurani lah terhadap sesama. Ya kita mengembangkan
belas kasihan, cinta kasih ya sama sesama, itu kita hidup ya, supaya kita bisa hidup bareng-bareng, tidak menjadi orang lain kita senang orang lain susah, jangan seperti itu ya. Sama-sama kita bisa berbagi ya, supaya kita bisa sama-sama senang, sama-sama bahagia begitu ya. Itu yang sila. Dan yang ketiga yaitu buat pikiran kita itu bisa terkendali. Karena kalau enggak, ini pikiran ini seringkali sok diremeh. Pikiran itu sebenarnya sumber ucapan dan sumber tingkah laku. Kita ngomong, kita bertindak itu dari pikiran. Kalau pikirannya itu tidak terkendali, pikirannya itu kayak kocedian itu ya, Kerasakti itu, wah omongannya ora karuan lagi. Tindak tanduknya juga ndak karuan lagi, karena pikirannya kacau seperti itu. Jadi mau nggak mau juga alangkah baiknya kalau pikiran itu bisa terkendali. Ya, menyadari gimana kalau ada pikiran yang buruk, oh ini pikiran jelek, jangan diteruskan. Jelek itu tidak berguna, nanti malah bikin susah dirinya sendiri. Itu bikin susah orang lain juga. Ndak usah diteruskan, ya sudah, ndak usah mikir itu. Gitu. Kalau ndak bisa Bante, ya melakukan kegiatan biasanya bisa. Ya pegang sapu, nyapu, gitu. Pegang pel ngepel, gitu. Ben kelalen, orang mikir nasi macem-macem. Itu kegiatan. Tapi kadang-kadang pikirannya mumet kayak gitu, macam-macam keluyuran, wah tambah mumet itu, keluyuran tambah mumet, jalan-jalan ke sana-sana, wah cari-cari yang enggak, wah tambah kacau lagi. Tapi mau nggak mau ya memang harus mengendalikan pikiran kita supaya tidak sampai menjadi kacau seperti itu. Ya, moga-moga bisa dimengerti dan itu membuat hidup kita menjadi maju, dan yang penting ya kita bisa menjalani atau melaksanakan dhamma ajaran Sang Buddha itu ya untuk kebahagiaan buat kita sendiri dan juga kebahagiaan sekeliling kita ya, siapapun juga, keluarga kita, tetangga dan lain sebagainya, supaya bisa ikut berbahagia.